Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Basir dengan NIM 22002003011023, kelas PT IKB, mata kuliah Statistika. Kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai data dan penyajian data yang diampu oleh Bapak Dr. Anas Arpandi, MPD. Yang pertama, data atau pengertian data. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Jadi sederhananya, data merupakan kumpulan angka atau huruf hasil dari penelitian terhadap karakteristik yang diteliti. Isi data pada umumnya bervariasi. Misalnya, data berat badan dalam kelompok orang ada yang beratnya 60 kg, 50 kg, dan 75 kg, dan seterusnya. Sehingga muncul istilah variabel. Jadi variabel merupakan karakteristik yang nilai datanya bervariasi dari suatu pengukuran ke pengukuran lainnya. Menurut skala pengukurannya, variabel dibagi menjadi 4 jenis, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama, nominal, variabel yang hanya dapat membedakan nilai datanya dan tidak tahu nilai data mana yang lebih tinggi atau rendah. Contohnya, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Jenis kelamin, laki-laki tidak lebih tinggi dibandingkan perempuan. Suku Jawa tidak dapat dikatakan lebih baik atau lebih buruk dari suku Sunda. Dengan ilustrasi ini dapat dijelaskan bahwa variabel nominal nilai datanya sederajat. Yang kedua, ordinal, variabel yang dapat membedakan nilai datanya dan juga sudah diketahui tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah, tapi belum diketahui besar beda antara nilai datanya. Contoh, pendidikan, pangkat, stadium, penyakit, dan lain-lain. Pendidikan SD, pengetahuannya lebih rendah dibandingkan pendidikan SMP. Namun demikian, kita tidak dapat tahu besar perbedaan pengetahuan orang atau siswa SD dengan siswa SMP. Yang ketiga, interval, variabel yang dapat dibedakan, diketahui tingkatannya dan diketahui juga besar beda antar nilainya. Namun, pada variabel interval belum diketahui kelipatan suatu nilai terhadap nilai yang lain, dan pada skala interval tidak mempunyai titik nol mutlak. Contohnya, variabel suhu. Kalau suatu benda suhunya 0 derajat, ini tidak berarti bahwa benda tersebut tidak punya panas atau tidak mempunyai nilai nol mutlak. Yang keempat, ada rasio, variabel yang paling tinggi skalanya, yaitu bisa dibedakan. Ada tingkatan, ada besar beda, dan ada kelipatannya serta ada nol mutlaknya. Contoh, berat badan, tinggi badan, dan lain-lainnya. Misal, A beratnya 30 kg dan B beratnya 60 kg. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa A lebih ringan dari B. Selisih berat antara A dan B adalah 30 kg. Berat B 2 kali lebih tinggi dari berat A. Ini berarti tidak ada berat atau tidak ada bendanya, sehingga ada nol mutlak. Dalam analisis seringkali digunakan pembagian data atau variabel menjadi dua kelompok, yaitu data kategorik atau yang dikenal dengan kualitatif dan data numerik atau yang dikenal dengan kuantitatif. Yang pertama, kategorik atau kualitatif, merupakan data hasil pengklasifikasian atau penggolongan suatu data. Cirinya yaitu isinya berupa kata-kata, contohnya jenis pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, ada numerik atau kuantitatif, merupakan variabel hasil dari penghitungan dan pengukuran. Cirinya isi variabel berbentuk angka-angka. Variabel numerik dibagi menjadi dua macam, yaitu diskrit dan kontinu, di mana diskrit merupakan variabel hasil dari penghitungan, misalnya jumlah anak, jumlah pasien tiap ruang, dan kontinu merupakan hasil dari pengukuran, misalkan tekanan darah, dan lain sebagainya. Penyajian data, ada dua cara penyajian data secara sederhana, yakni dalam bentuk tabel dan grafik. Tabel statistik membuat semua data yang telah diringkas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tabel statistik dapat dibuat dalam berbagai bentuk, mulai dari tabel klasifikasi 1 arah, 2 arah, 3 arah, dan lebih dari 3 arah.
yang mana yang akan dipilih tergantung dari ragam data yang diperoleh. Contoh tabel statistik. Bentuk tabel biasanya akan terdiri dari komponen-komponen seperti gambar berikut ini, yaitu ada judul tabel, ada judul kolom, isi tabel, dan sumber. Contoh tabel klasifikasi 3 arah, di mana untuk tabel klasifikasi 3 arah kita dapat melihat bentuk isian atau tabel berikut ini yang merupakan pertumbuhan sektor industri dan jasa beberapa negara Asia, di mana klasifikasi utama adalah pada sektor pertumbuhan, klasifikasi kedua adalah pada waktu, dan klasifikasi ketiga adalah negara. Jadi pada prinsipnya untuk membuat tabel klasifikasi, tentukan terlebih dahulu apa yang menjadi penekanan utamanya, kemudian penekanan keduanya, ketiga, dan selanjutnya. Data dengan penekanan utama ditempatkan pada kolom dan penekanan kedua pada baris. Untuk klasifikasi lebih tinggi lagi, proses ini diulang terus hingga selesai. Metode grafik. Grafik adalah metode penyajian data dengan menggunakan gambar-gambar yang umumnya digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi dalam sebuah variabel atau untuk membandingkan beberapa variabel yang memiliki karakteristik yang sama. Tersedia banyak jenis grafik. Beberapa jenis grafik yang umum dikenal yang pertama yaitu diagram garis, kedua kurva, ketiga grafik atau diagram batang, keempat diagram lingkaran, dan kelima grafik gambar. Bisa dikatakan sebuah grafik hendaknya dibuat sesederhana mungkin dan menekankan pada aspek-aspek penting dari data yang ingin disajikan. Kecenderungan untuk memasukkan terlalu banyak informasi dalam sebuah grafik haruslah dihindarkan, karena hal ini tidak akan memberikan informasi tambahan yang berarti bahkan dapat membingungkan pembacanya atau konsumen. Yang pertama, diagram garis. Diagram garis umumnya digunakan untuk melihat perkembangan suatu gejala atau fakta yang terkait dengan dimensi waktu. Dengan diagram ini, maka konsumen akan lebih mudah melihat bagaimana berfluktuasinya nilai data yang sedang diamati. Untuk menggambarkannya, sumbu tegak atau sumbu Y digunakan untuk menyerahkan data yang diamati. Sedangkan sumbu mendatar atau sumbu X untuk menyatakan waktu. Sebagai contoh kita ambil data pertumbuhan sektor jasa negara Cina pada tahun 1990 hingga 1995 dan dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar berikut, dengan mudah bisa disimpulkan bahwa negara Cina telah berhasil melakukan pembangunan di bidang jasa sehingga pertumbuhannya mengalami kenaikan yang sangat cepat sejak tahun 1990 hingga 1993, kemudian menurun kembali membaik pada tahun 1995. Diagram garis juga bisa berisikan dua atau lebih jenis data sebagai bahan perbandingan atas dua kejadian atau fakta. Sebagai contoh misalkan kita ingin membedakan pertumbuhan sektor bidang jasa antara negara Cina dan negara Indonesia. Cara yang paling mudah adalah dengan menggambarkannya dalam diagram garis seperti gambar berikut ini. Di mana pada gambar berikut ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan sektor jasa negara Cina ternyata tampak lebih baik dari Indonesia. Bahkan pertumbuhan Cina menunjukkan kecenderungan yang menaik. Sebaliknya Indonesia tidak menunjukkan kecenderungan baik menaik ataupun menurun. Yang kedua kurva. Kurva sebenarnya sama saja dengan diagram garis, kecuali tujuannya adalah untuk melukiskan suatu hubungan yang kontinu. Umumnya kurva digunakan untuk data hasil eksperimen dalam upaya untuk menggambarkan hubungan antara dua deret data. Kurva dua dimensi juga terdiri dari sumbu tegak dan sumbu mendatar. Setelah data diplot, kemudian dibuat kurva yang mendekati titik-titik pada suatu grafik. Yang ketiga diagram batang, yang merupakan salah satu bentuk penyajian data secara visual. Diagram batang sangat tepat digunakan jika variabel berbentuk kategori maupun atribut. Demikian pula data tahunan, asalkan jumlah tahunnya tidak terlalu banyak. Diagram batang bisa digambarkan secara vertikal sejajar dengan sumbu Y dan horizontal sejajar dengan sumbu X. Yang mana yang akan dipilih tergantung selera si penyaji data. Yang terpenting adalah gambaran yang disajikan dapat menarik perhatian pembaca dan mudah disimpulkan oleh pembaca atau konsumen nantinya. Dapat kita lihat pada tabel atau gambar berikut ini yang dilukiskan dalam bentuk diagram batang tunggal karena satu variabel, di mana negara diletakkan pada sumbu mendatar, sedangkan
GNP atau persennya pada sumbu tegaknya. Dan dapat kita lihat bentuk grafiknya seperti ini, di mana diagram batang dapat pula digunakan untuk membandingkan gambaran dua keadaan atau lebih secara visual. Penutup, dari materi, data dan penyajian data, di mana meski tampaknya mudah dan sederhana, namun dalam prakteknya masih banyak orang yang menemui kesulitan bagaimana menyajikan data secara tepat, sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca ataupun konsumen. Maka dari itu, data harus disajikan ke dalam suatu bentuk yang dapat memberikan arti dan tidak membebani pembaca atau konsumen berpikir dalam melihat data yang disajikan. Dan suatu hal yang harus diperhatikan dalam penyajian data, yaitu siapa yang memerlukannya dan untuk apa. Dan itulah pemaparan materi dari saya mengenai data dan penyajian data. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan saya berharap serta mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi bermanfaat dan berguna bagi yang membaca atau menonton video ini. Saya Muhammad Nur Alim Basir, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.